Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama serial edukasi KPPN Semarang 1. Pada bagian video yang keempat ini, kita akan membahas di tutorial panduan pengguna DigiPay 1 ini mengenai cara mendaftar sebagai vendor baru ke DigiPay 1. Dua video sebelumnya kita telah membahas dari sisi Satker, yakni permohonan hak akses sebagai admin Satker yang kemudian dapat mengajukan permohonan role-role lainnya yang akan diverifikasi oleh admin Satker tersebut. Nah, untuk kali ini kita akan membahas dari sisi vendor. Sebelum mendaftar vendor baru atau migrasi ke DigiPay 1, pastikan yang pertama, pastikan pemilik usaha atau vendor itu sudah memiliki akun Digit Kemenq seperti biasa. Nah, untuk caranya sesuai dengan video tutorial bagian pertama. Kemudian yang kedua, Satker yang ditujukan sebagai verifikator utama sudah memiliki akses pejabat pengadaan di vendor. Nah, seperti video sebelumnya, saya telah menjelaskan bahwa admin Satker itu akan memverifikasi role-role yang lainnya. Salah satunya yakni pejabat pengadaan. Nah, untuk vendor sendiri akan diverifikasi oleh pejabat pengadaan Satker tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, pastikan vendor yang migrasi akunnya masih aktif di DigiPay existing-nya. Baik, jika sudah terpenuhi ketiga syarat tadi, maka caranya yang pertama tentunya login ke alamat DigiPay 1, yakni digipay1.kemenq.go.id. Akan otomatis aktif role individu dan vendor. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, untuk pertama kali login maka yang aktif ada dua, individu dan vendor. Masuk ke profil pengguna, pastikan kewenangan sebagai vendor, bukan sebagai individu. Jika sudah sebagai vendor, maka untuk mendaftar, klik vendor, kemudian daftar usaha. Nah, kenapa seperti itu? Karena untuk sebagai vendor ini tidak perlu mengajukan permohonan hak akses. Nah, yang migrasi maka datanya akan otomatis muncul, dapat cek statusnya apakah belum verifikasi atau sudah verifikasi. Jika belum verifikasi, biasanya tinggal klik bagian aksi, kemudian ubah data yang ada. Lengkapi bagian yang kurang, kemudian isi validator utama dan juga validator cadangan. Lalu simpan. Otomatis nanti statusnya akan berubah menjadi verifikasi. Selain itu, upload juga surat izin usaha. Untuk yang migrasi, maka akan muncul otomatis daftar rekening dan juga produk yang telah diinput sebelumnya pada daftar produk dari DigiPay existing. Nah, tadi untuk yang migrasi. Sedangkan untuk yang baru, maka dilakukan tambah rekam data. Lengkapi data-data yang ada. Kemudian upload juga surat izin usaha, kemudian simpan. Untuk yang baru, statusnya akan belum verifikasi. Kita akan coba contohkan apabila case-nya belum verifikasi ya. Kita harus masuk ke role pejabat pengadaan untuk dapat memverifikasi vendor tersebut. Kita masuk sebagai role Satker ya, di pejabat pengadaan. Apabila sudah, maka kita pastikan dulu statusnya di sini yang aktif adalah sebagai pejabat pengadaan. Masuk ke menu vendor, kemudian verifikasi. Nah, di sini akan muncul yang akan diverifikasi. Kita dapat klik setuju atau ditolak. Apabila setuju, maka hasil verifikasi statusnya akan menjadi sudah diverifikasi. Status menjadi sudah diverifikasi juga otomatis akan berubah di pihak vendor.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai migrasi vendor atau merekam vendor yang baru. Nah, untuk kelanjutannya akan disampaikan pada video bagian selanjutnya mengenai cara menambahkan produk vendor ke DigiPay1. Karena tadi sudah dilengkapi data-datanya, sudah diverifikasi, maka selanjutnya adalah menambahkan produk baru untuk vendor yang baru mendaftar ataupun vendor lama yang akan menambahkan produk baru. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned.